Ini surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi ini, dia tertulis Dugaan konspirasi eksekusi bodong di Manado. Nama mantan ketua PN disebut-sebut, korban lapor Polda Sulut. Manado kembali diguncang dugaan kontroversi hukum. Sebuah proses eksekusi yang dipersoalkan karena diduga dilakukan secara non-prosedural, tidak transparan, bahkan disebut berlangsung secara brutal dan barbar, kini memasuki babak serius. Pertanyaan besar pun muncul, apakah ini benar-benar eksekusi berdasarkan hukum? Atau justru ada dugaan kepentingan, kekuasaan, dan pengaruh pihak tertentu di baliknya? Bahkan, muncul dugaan adanya titipan dari mantan ketua pengadilan negeri yang kini menjadi sorotan publik. Namun semua dugaan tersebut tentu harus dibuktikan melalui proses hukum dan fakta-fakta yang ada. Ahmad P.E.T.E.N. Sili, S.H. dilaporkan ke Polda Sulut. Salah satu nama yang disebut dalam perkara ini adalah Ahmad Petensili, S.H. Yang bersangkutan disebut telah dilaporkan ke Polda Sulawesi Utara dan perkara tersebut kini berada dalam proses hukum pidana. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pengrusakan serta dugaan hilangnya atau diambilnya barang-barang dan dokumen berharga milik advokat Eka. Barang dan dokumen tersebut disebut berada di rumah sekaligus kantor BPWPAI, Perkumpulan Advokaten Indonesia Sulawesi Utara. Dan disinilah persoalan menjadi semakin serius. Karena yang dipersoalkan bukan sekadar konflik biasa. Ada dugaan pengrusakan. Ada dugaan barang-barang yang hilang atau diambil. Ada dokumen-dokumen penting yang disebut ikut terdampak. Dan semuanya dikaitkan dengan proses eksekusi yang dipertanyakan prosedurnya. Eksekusi atau tindakan di luar prosedur. Dalam hukum, eksekusi tidak boleh dilakukan sembarangan. Harus ada dasar hukum, harus ada prosedur, harus ada kewenangan, dan setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Namun dalam perkara ini, korban mempersoalkan proses eksekusi yang disebut dilakukan secara non-prosedural dan tidak sesuai dengan mekanisme hukum yang semestinya. Jika benar terjadi pengrusakan atau pengambilan barang tanpa dasar hukum yang jelas, maka tentu harus ada pihak yang bertanggung jawab. Pertanyaannya, siapa yang memerintahkan? Siapa yang melaksanakan? Siapa yang mengetahui? Dan yang paling penting, kemana perginya barang dan dokumen yang berada di lokasi? Ketua PN Manado dikritik enggan temui korban. Persoalan ini semakin menjadi sorotan ketika korban disebut berupaya mendapatkan penjelasan dan menyampaikan langsung permasalahan tersebut kepada pihak pengadilan negeri Manado. Namun, korban menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Negeri Manado disebut enggan atau tidak bersedia menemui korban. Sikap ini pun menimbulkan pertanyaan publik. Mengapa korban yang merasa dirugikan tidak diberikan ruang untuk menyampaikan persoalannya? Apalagi, perkara ini menyangkut dugaan pengrusakan, dugaan hilangnya barang, dokumen berharga, serta pelaksanaan eksekusi yang sedang dipersoalkan. Jika semua proses telah sesuai hukum, tentu klarifikasi dan penjelasan terbuka akan menjadi bagian penting untuk menjawab keresahan publik. Dugaan titipan mantan ketua PN. Yang lebih mengejutkan, muncul dugaan bahwa proses ini tidak berdiri sendiri. Ada isu mengenai dugaan pengaruh pihak tertentu. Bahkan muncul dugaan adanya titipan dari mantan ketua pengadilan negeri. Namun perlu ditegaskan, dugaan tersebut masih harus dibuktikan. Tidak boleh ada pihak yang langsung dinyatakan bersalah sebelum adanya bukti dan putusan hukum yang berkekuatan tetap. Tetapi, jika memang ada dugaan intervensi atau pengaruh terhadap proses hukum, maka hal tersebut harus diusut secara serius. Karena hukum tidak boleh dijadikan alat untuk melindungi kepentingan tertentu. Hukum juga tidak boleh digunakan untuk menekan pihak yang sedang mencari keadilan. Laporan pidana menjadi ujian penegakan hukum. Kini, laporan terhadap Ahmad Petensili, SH di Polda Sulawesi Utara menjadi ujian penting. Apakah seluruh dugaan akan dibongkar secara transparan? Apakah semua pihak yang terlibat akan diperiksa? Apakah barang dan dokumen yang disebut hilang akan ditelusuri? Dan apakah proses eksekusi akan diperiksa dari awal hingga akhir? Publik menunggu jawaban. Karena jika benar ada tindakan pengrusakan atau pengambilan barang tanpa dasar hukum yang sah, maka proses tersebut tidak boleh berhenti hanya pada satu pihak. Semua pihak yang memiliki peran harus diperiksa sesuai hukum. Jangan sampai nama hukum dijadikan tameng. Eksekusi bukanlah ruang untuk bertindak semaunya.
Eksekusi bukan berarti seseorang bebas melakukan pengrusakan. Eksekusi bukan berarti barang dan dokumen dapat diambil tanpa kejelasan. Dan eksekusi bukan berarti pihak yang merasa memiliki kewenangan dapat bertindak tanpa pertanggungjawaban. Jika prosedur dilanggar, maka harus ada pemeriksaan. Jika terjadi pengrusakan, maka harus ada penyelidikan. Jika barang hilang, maka harus ada penelusuran. Dan jika ada dugaan konspirasi atau intervensi, maka seluruh rangkaian peristiwa harus dibuka secara terang benderang. Penutup. Kini pertanyaan besarnya adalah, apakah ini benar-benar proses eksekusi yang sah? Atau ada dugaan tindakan di luar prosedur yang kemudian berlindung di balik nama dan kewenangan institusi? Polda Sulawesi Utara diharapkan dapat mengusut perkara ini secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Karena hukum harus berlaku untuk semua. Tidak peduli siapa yang terlibat. Tidak peduli siapa yang memiliki jabatan. Tidak peduli siapa yang memiliki pengaruh. Jika benar, ungkap. Jika salah, buktikan. Dan jika ada pihak yang terbukti melanggar hukum, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kami akan terus mengikuti perkembangan kasus ini. Garda Garuda Investigasi, membuka fakta, mengawal keadilan. Namun, saya datang lagi ke sini terus-menerus untuk meminta amaning-amaning yang ada. Amaning, considering, dan bahkan surat pemberitahuan eksekusi sesuai prosedur dokumen yang tata cara pelaksanaan eksekusi yang ada. Itu tata cara pelaksanaan eksekusi demi kemanusiaan. Namun saya berusaha untuk bertemu dengan Ketua PN Manado saat ini, itu sangat-sangat sukar dan amat-amat sulit. Kalau saya pikir beliau sebagai Ketua Pengadilan Negeri Manado adalah pelayanan publik yang ditempatkan melalui Mahkamah Agung ke tempat ini, itu disumpah dengan kitab suci, yaitu hukum yang tidak kelihatan, ya, hukum ilahi. Namun setiap saya datang secara formal dengan sopan, saya isi buku tamu, dan bahkan dari semenjak dia menjabat dan sampai saat ini juga tidak bisa ditemui. Pernah ada, tapi pemberitahuan bahwa keluar makan. Pernah ada pemberitahuan ada pertemuan. Biasa, oh iya, saya balik lagi. Dan apakah setiap datang ke sini tidak bisa menemui kami? Kami sudah isi buku tamu dan bahkan sudah isi untuk besok ketemu hari Senin dan sebagainya. Namun agak sulit juga. Ada dugaan kami bahwa ada konspirasi antara mantan Ketua PN Manado yang dulu Ahmad Pecansili yang sudah dipindahkan ke pengadilan yang lain dengan Ketua PN ini, sehingga tidak mau memberikan apalah hak kami, adalah hak kami yang namanya amaning atau konsultering dan bahkan surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi. Itu kan wajib diberikan oleh Pengadilan Negeri Manado kepada kami. Namun sayang tidak pernah diberikan. Kepala panitia pun juga begitu. Pernah sekali ketemu cuma di kaca dan agak jauh. Tidak layaknya seorang pelayanan publik yang dilakukan ini, yang dipercayakan oleh Mahkamah Agung untuk bekerja di Pengadilan Negeri Manado ini. Nah, dan bahkan terakhir kami ketemu dengan panmutnya juga. Dan ya puji Tuhan, dengan kemahkuasaan Tuhan kami diberikanlah surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi. Ini. Surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi ini, ya, yang diberikan oleh Panmut kepada kami tanggal 24 Juni 2026. Bagaimana mungkin pelaksanaan eksekusi yang sudah terjadi tahun 2025 tanggal 25 September kok menyerahkan surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kami ini pada tanggal 24 Juni 2026. Apakah itu aturan dari Mahkamah Agung, SEMA atau apa semua kah? Itulah yang menjadi pertanyaan kami, sehingga kami merasa kecewa dan kami juga melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi agar supaya ini bisa diperhatikan. Kebetulan kemarin ada dari Bawas Mahkamah Agung, namun kami tidak sempat ketemu, ya, karena ada hal yang lain. Namun ya puji Tuhan ini sudah terlaksana. Ya, saya ambil ya. Ini surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi ini. Dia tertulis pada tanggal 18 September 2025.
Ya. Tapi kenapa pihak Pengadilan Negeri Manado melalui Panmut PN Manado ini menyerahkan kepada saya tanggal 24 Juni 2026 sesuai dengan ada buku tamu kami yang ada situ, dan bahkan dia mengatakan berkas semua itu ada Pak Eka, semua itu berkas ada, tapi kami tidak bisa serahkan. Loh, ada apa ini? Kan amanin konstering, dan ini kan harus wajib diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado, karena amanin itu adalah teguran dari Ketua Pengadilan Negeri Manado terhadap termohon eksekusi. Kenapa tidak diberikan? Dan pada akhirnya saya bilang begini, di sini ada surat pencabutan permohonan eksekusi oleh pengacara kami, lawan kami, yaitu pengacara Markus Tojang SH.MA. Ya, dia mencabut permohonan eksekusi itu tanggal 4 April tahun 2024. Memohon ke PN Manado, dan tanggal 30 April pihak PN Manado memberitahukan kami secara resmi formil, ya, ini tanggal 30 April 2024 kepada kami ada ini bahwa sudah tidak ada permohonan eksekusi. Ya, bisa dilihat